Halo dunia, selamat datang kembali di channel APP. Kita akan melanjutkan proyek sebelumnya, yaitu pemrograman berorientasi objek. Sekarang kita akan membahas polymorphism. Ada dua jenis polymorphism. Yang pertama, compile time polymorphism dan runtime polymorphism. Compile time yaitu maksudnya di saat kita menulis source code ini, kemudian kita akan membuild aplikasinya, itu sudah terjadi yang namanya polymorphism. Nah, itu dicapai dengan yang dinamakan istilahnya overloading atau static binding. Kita akan buat contohnya. Jadi kita membuat metode ya. Kita beri modifier protected, yaitu didapat diakses di kelas ini dan kelas turunannya. Misalnya in harga jual bekas. Nah, kita akan return harga dibagi 2 setengahnya ya. Nah, overloading adalah membuat fungsi yang sama dengan nama yang sama, namun kita meminta parameter yang berbeda. Misalnya kondisi, kita minta kondisi ini. Nah, sini kita akan return, kita buat dulu switch case misalnya. Ini kita buat variabel string konstanta. Tapi baru satu-satu aja. Integer aja, nggak masalah. Yang penting kita mainan konstanta. Kita dengan kode saja, jadi nanti cukup pilih dari konstanta yang ada. Body misalnya. Dan usaha. Itu aja. Kita pakai kondisi switch. Mana kondisi? Sorry, di sini kita gantiin juga. Oke, ini harus protected juga ya. Oke, kurang cache. Body nama cache kondisi rusak. Nah, sini kita buat variabel baru. Nah, sini kita bikin kondisi defaultnya sama seperti yang fungsi satunya, yaitu harga jual sama harga bagi 2. Nah, untuk kondisi yang lain kita isi misalnya kalau seperti baru, kita masih kurangi sedikit saja, jadi kali misalnya 10/100 itu 20%, turun 20% ya. Harga kurangi, kita copy saja. Kalau cacat body misalnya turunnya 70%, 60%. Kalau rusak sudah berkurang 90%. Oke, nah ini nama fungsinya sama, tapi dia tidak error ya. Ini yang dinamakan dengan overloading atau static binding. Ini adalah polymorphism
compile time. Jadi sekarang kita akan coba panggil fungsinya. Karena dia metodenya protected, dia bisa dipanggil di kelas yang mewariskan kelas dia atau kelas childnya. Misalnya smartphone atau smartwatch. Di sini kita tambahkan di paling belakang itu stringnya harga jual bekas. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Mau yang mana sama saja. Pilih salah satu dulu. Yang smartwatch misalnya kita panggil yang harga jual bekas yang satunya. Kondisi, kondisinya kita panggil gadget. Nah, ini juga bisa dipanggil karena metodenya protected. Misalnya rusak. Nah, misalnya ini kalau kita rubah jadi private, apa yang terjadi? Di sini error ya, merah. Nah, has private access. Kalau private dia nggak bisa diakses. Tapi di yang kelasnya sendiri, kelas gadget, dia bisa diakses. Dia nggak error. Oke, kita kembalikan ke protected. Kalau protected juga bisa diakses di kelas lain selama masih package-nya sama. Jadi di main juga kita bisa panggil. Nah, seperti ini. Nah, dia tidak error. Ya, di sini sudah manggil semua harga jual. Sini harga jual. Kita akan coba run. Ini terprint di paling belakang ya. Kalau harganya tadi yang smartphone ya, smartphone harga jual bekas stok, berarti ini yang bagi dua. Nah, ini 27.800 jadi 1.400. 8 juta jadi 4 juta. Nah, kalau yang smartwatch dia yang pakai kondisi, misalnya kondisi rusak. Ini harganya 200.000 jadi 20.000. 3 juta jadi 300.000. Nah, seperti itu kira-kira polymorphism runtime. Compile time. Sekarang kita akan buat polymorphism runtime, yaitu dengan cara overriding istilahnya. Overriding adalah kita mengoverride fungsi yang sudah ada di fungsi utama dengan fungsi kelas yang baru atau kelas turunannya. Kita buat fungsi baru saja. Kita tanpa modifier, kita buat string, brand, dan seri. Ini kita return brand plus seri. Spasi. Overriding dari kelas parent atau target overriding. Nah, di sini kita buat juga fungsi yang sama di kelas childnya, saffron. Nah, cuma di sini kan error. Jadi ini kita ganti brand dan seri dari child class. Nah, ini adalah overriding dari kelas gadget. Nah, di sini runtime seperti apa? Kita coba saja. Kita harus buat objek baru, gadget G misalnya. Ini gadget. Oke, misalnya di sini G, set brand, Yesus, set brand.
phone. Terus G grade tadi brand dan seri. Ini yang biasa ya, jadi kita komen dulu aja. Sekarang set brand, set seri harusnya. Nah, jadi di sini udah ngeprint brand dan serinya sesuai fungsinya yang di sini, fungsi gadget. Nah, namun kalau misalnya kita mau runtime polymorphism, ada yang namanya istilahnya adalah upcasting ya. Jadi kita awalnya objeknya gadget, namun ketika new kita jadinya smartphone. Nah, ini dinamakan upcasting. Nah, ini butuh argumen. Saja yang tadi ini. G2. Jadi kita akan print G2.brand dan seri. Nah, ini sama-sama brand dan seri ya. Tapi kalau dilihat, nah ini juga ke sini. Karena dia objeknya adalah gadget. Jadi kalau secara compile time, referensinya masih mengarah ke function yang ini. Ini juga sama. Fungsinya gadget. Namun ketika kita akan run aplikasinya, dia istilahnya JVM-nya akan mendapat reference objek smartphone, sehingga dia akan override fungsi smartphone yang ini. Untuk buktikan kita run saja. Nah, di sini yang Asus Zenfone benar, tapi kalau yang G2 dia printnya brand dan seri dari child class. Nah, ini yang dinamakan runtime polymorphism dengan cara upcasting ya. Upcasting yaitu objek yang dideklarasi adalah kelas parent, tapi ketika new kita kelas childnya. Ini terjadi yang namanya polymorphism runtime. Sekarang kita akan bahas abstraction ya, abstraksi. Jadi ada dua cara. Yang pertama dengan abstrak, kelas abstrak, dan juga interface. Namun pada saat ini kita akan bahas kelas abstrak saja. Interface akan kita bahas saat membahas dengan fungsi API di episode selanjutnya. Nah, caranya cukup mudah, cukup mengetikkan abstrak setelah modifier kelasnya, jadi public abstract class gadget. Nah, maksud abstraction kan adalah membuat user lebih mudah karena semua fungsi di dalamnya tidak perlu tahu. Jadi maksudnya kelas gadget ini adalah abstraknya. Dia harus dilakukan atau diturunkan dari kelas smartphone. Nah, ini sudah benar. Namun kelas gadget sendiri dia tidak boleh, istilahnya tidak boleh ada objek dibuat di kelas gadget. Nah, makanya di sini langsung error dia. Jadi prinsipnya kelas abstrak dia hanya abstrak ya, nggak kelihatan. Makanya dia nggak boleh jadi objeknya, tidak boleh diterapkan. Tetapi kalau childnya boleh seperti ini. Ini kita hapus aja. Terus juga ada yang kedua namanya abstract method ya. Jadi sama seperti method, kita akan buat metode baru, misalnya string. Jadi kita ketikkan abstract string list fitur, misalnya seperti itu. Nah, di sini bedanya dengan fungsi biasa, kita harus ada kurung buka kurung tutup. Kalau abstract method kita langsung titik koma ya, tidak ada body dari metodenya, karena dia abstrak, yaitu harus dari kelas-kelas yang menurunkan yang membuat fungsi tersebut. Nah, di sini akan error karena dia harus implement fungsi abstrak ya. Smartwatch juga. Jadi ketika ada kelas abstrak yang dideklarasikan,
ada fungsi yang abstrak itu harus dibikin meskipun kosongan ya. Cara bikinnya kita bisa aja ngetik nama fungsinya sama persis text fitur string ya, string text fitur. Nah, karena string dia harus kembaliin stringnya. Misalnya 4G energy Bluetooth ini misalnya aja. Di sini udah nggak error karena dia udah implement fungsi abstraknya text fitur. Sedangkan di smartwatch juga sama, kita juga bisa cara cepatnya. Kalau di IntelliJ IDEA kita klik balon ini, implement method. Oke. Nah di sini dia ada tandanya override. Ini sama aja ya, mau pakai override atau enggak. Button 0 kita ganti saja fiturnya, misalnya kalau smartwatch ada start terus ada audio juga. Di sini kita akan print lagi di sini. Ini diganti misalnya ada list fitur juga replace kita coba run. Nah, ini sama ya, list fiturnya smartphone semua sama karena dia seperti ini. Nah, jadi untuk abstract class seperti itu, abstract class dan abstract method. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Baik, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam Halo Dunia.